Antara pimpinan fraksi partai PD Perjuangan dengan dari partai lain, partai besar juga ya, yang dibalik langsung depan saya ngobrol, dibuka speakernya. Masa sidang mendatang Maret insya Allah akan mulai dibahas revisinya. Itu meletakkan desa itu sebagai kekuatan yang menjangkau masyarakat setempat, sekaligus juga punya sumbangan terhadap warga. Jadi yang hakikat desa itu adalah mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat. Itu yang berbeda dengan kepentingan warga negara. Saya ambil contoh, di sebuah desa di Kabupaten Magelang punya sumber air yang melimpah. Airnya dipagari, dijadikan sebagai sumur, diambil oleh PD PAM Kota Magelang. Air PD PAM itu digunakan untuk melayani kepentingan warga negara. Itu sangat baik, sangat baik. Tetapi masalah lainnya bahwa masyarakat setempat di desa itu, di Kabupaten Magelang itu tidak bisa mengakses, memanfaatkan air itu. Dan ini bolak-balik, masyarakat setempat ini selalu mendesak kepala desa supaya tanah itu diklaim, disertifikasi atas nama pemerintah desa agar masyarakat setempat bisa memanfaatkan. Sebaliknya PD PAM itu selalu melobi kepada kepala desa agar tanah itu bisa disertifikasi atas nama PD PAM. Tidak pernah terjadi. Yang satu untuk warga, yang satu untuk masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak bisa memanfaatkan, menikmati air itu. Itu namanya dualitas. Itu fakta. Nah, desa itu berurusan dengan kepentingan masyarakat setempat itu sebagai penghidupan untuk adil makmur. Jadi desa itu bukan ngurusi stunting itu bukan. Itu salah itu. Ngurus stunting mas, stunting. Ya, saya nggak bisa ngomong stunting. Saya stunting, intinya stunting. Stunting ya. Gitu ya. Jadi yang paling penting dari desa kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu apa? Kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu banyak banget lah. Saya kira ini sudah selesai lah. Budaya. Yang paling penting adalah ekologi dan ekonomi. Itu ya air, ya hutan, ya macam-macam dan sebagainya. Ini supaya bisa memberikan penghidupan pada mereka. Jadi artinya kalau desa ngurusi itu tadi data mesti salah. Dan sekarang yang terjadi adalah program-program titipan sektor-sektor untuk dibiayai dengan dana desa. Ngomong dana desa lagi. Itu distorsi yang luar biasa. Tujuan sektor tidak tercapai, kepentingan masyarakat setempat mangkrak, gak terurus. Ya, jadi ada banyak lah kepentingan masyarakat setempat itu banyak sekali dan setiap desa punya cerita yang berbeda-beda. Itulah ini ya. Ada satu pejabat ngomong begini, rekognisi subsidiaritas itu abstrak. SDGs desa itu adalah cara kami membumikan, mendaratkan. Lalu saya katakan, Anda ini sosiolog yang tidak sosiologis. Ya. Jadi yang konkret dari undang-undang desa, dari rekognisi dan subsidiaritas itu adalah kepentingan masyarakat setempat itu. Nggak usah dibikin indikator, bikin konsep macam-macam. Kepentingan masyarakat setempat itu. Kalau misalnya masyarakat tidak mengerti tentang kepentingan masyarakat setempat, karena memang selama ini dicekoi dengan pembangunan fisik, ya tugas kita mendidik. Pemerintah itu tugasnya adalah melayani dan mendidik desa supaya kepentingan masyarakat setempat itu bisa dihadirkan
yang punya kontribusi untuk kemakmuran dan keadilan. Jadi poinnya di sana. Itu yang namanya batu landasan dan batu penjuru. Tetapi kalau desa disuruh ngurus stunting, ngurus data, ngurus ini namanya batu loncatan. Stunting ya, stunting ya. Nah, nanti kalau itu data maupun stunting itu tidak berhasil, lalu desa itu akan dituding kamu bodoh. Gitu ya, itu namanya batu sandungan. Ya, jadi kita kehilangan makna. Jadi Mas Budiman sudah tegas, asas-asas yang lain di undang-undang lain itu sudah banyak, tapi yang khas ya ini gitu ya, yang khas rekognisi dan subsidiaritas. Jadi kalau para kepala desa tidak pernah ngomong dua asas itu, lalu setiap hari hanya ngomong uang, sebenarnya berarti Anda itu anti desa, gitu ya. Itu secara prinsip ini memang harus dipelajari, dan ketika siapapun ngomong dana desa pasti mengarah pada ya itu istilah Pak Mukowam ini namanya membangun sambil merusak desa ya. Membangun tapi juga merusak. Saya kira demikian. Untuk 9 tahun saya diperintah apa saya kerjakan gitu ya. Oke, bikin alasan saya kerjakan gitu ya. Gak apa-apa. Saya punya imajinasi kepala desa legendaris di era Soekarno, bukan era Orde Lama, era Soekarno 45 sampai 65. Ketika kontrol negara itu longgar, itu menghasilkan kepala desa yang legendaris. Legendaris itu powerful ya. Kemudian yang kedua adalah legitimasi, legitimate, dan yang ketiga punya legacy. Jadi kalau desa warisan ya, desa SD yang tempat sekolah kita terutama di Jawa ini itu adalah sumbangan dari desa. Termasuk kantor-kantor polisi, kantor SMP, gedung sekolah SMP dan sebagainya itu sumbangan dari desa. Jadi poin saya tetap saja berjuang. Kalau 9 tahun itu istilah menurut saya itulah kalimat yang lebih baik dari Pak Mukowam tadi ya. Itu yang saya kira harus kita cari dan kita perjuangkan, tidak apa-apa. Tetapi bukan 9 kali 2, itu nggak menarik itu apa namanya, itu yang istilahnya permen tadi ya, permen itu ya. Tapi poinnya bagaimana kita membuat kepala desa legendaris yang punya powerful, yang kedua legitimasi, dan yang ketiga legacy. Terima kasih. Jadi menurut Mas Tutoro ini 2 kali 9 itu nggak menarik. Yang menarik itu 3 kali 9 katanya. Oke, nanti kita simpulkan ya. Silakan Pak Dirjen PMD dulu. BPMD. Bina Pemdes. Terima kasih Pak Asri. Yang kami hormati Pak Agung, Pak Lutfi, Mas Budiman, Pak Mukowam, dan Mas Suteraika. Yang hormati Pak Surta beserta seluruh abdesi, Pak Indra beserta abdetna semua, Mas Widi bersama PPDI-nya, Bapak dan Ibu semua yang berbahagia. Jadi pertemuan ini luar biasa. Pertama ini reuni Pak ya, serasa reuni gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama di Senayan ya, kita membantu Mas Budiman, Pak Mukowam ya, bersama-sama. Dan pada hari ini kita bertemu. Yang kedua ini memperingati 9 tahun. 9 tahun, dan yang diusulkan juga masa jabatan 9 tahun. Luar biasa, saya merenung Pak ya, kok angka 9 ini apa maksudnya gitu ya. Iya, apakah ini karena 6 tahun kali 3 atau di mistake gitu ya. Saya nggak tahu, kalau bahasa Jawa itu di mistake Pak. 69, mungkin itu 69 itu ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu, dari 9 tahun ini sebenarnya kita punya pengalaman. Jadi waktu 579 pasal 7 itu Bapak dan Ibu,
itu adalah 8 tahun Pak. Nah 8 tahun itu bagaimana ceritanya begitu ya. Terus kemudian ketika Undang-Undang 2299 itu 10 tahun. Pasal 96 itu. Kemudian di Undang-Undang 32 2004 pasal 104 itu di situ 6 tahun kali 2. Undang-Undang 6 2014 pasal 39 6 tahun kali 3. Artinya ini progres terus. Terus pertanyaannya apa betul seperti yang Pak Asri tadi 9 kali 3. Nah kalau itu mau naik terus itu. Bapak dan Ibu, tetapi yang jelas bagi saya Bapak dan Ibu, kita bersyukur bahwa dengan adanya Undang-Undang 6 ini kita bersama-sama seperti tadi dikatakan Pak Mukoam kepada kita memiliki kemajuan yang luar biasa. Demikian juga Mas Budiman dan Mas Toro tadi mengatakan ya banyak hal yang sebelumnya ya ada, sekarang ini sudah bisa kita rasakan. Namun Bapak dan Ibu, betul Mas Toro tadi katakan ada distorsi. Ya. Jadi seolah-olah undang-undang desa itu ya hanya dana desa itu. Apa itu Pak? Bukankah kita punya keinginan bagaimana supaya desa-desa itu ke depan menjadi tempat kehidupan dan penghidupan. Kita bisa berbangga kepada desa kita sampai anak cucu kita. Sekarang belum Pak. Buktinya ya ketika kalau anak kita sudah selesai kuliah dan sebagainya, mari kita kerja di kota. Bukan kerja di desa. Nah ini Bapak dan Ibu, oleh karena itu apa yang perlu kita garis bawahi? Pertama, saya sependapat dengan Pak Mukoam. Ini harus dengan hati-hati. Jangan seperti golek ujeng kelangan delek. Bapak usul 9 tahun, nanti di MK kan kena 5 tahun. Mengapa undang-undang dasar itu 5 tahun Pak untuk kepala daerah? Betul ya Pak ya? Begitu Bapak ini usul, ada orang juga yang MK kan Pak. Ini betul-betul hati-hati. Kita selama ini sudah mendapatkan sesuatu yang tinggal kita perbaiki, jangan sampai malah kehilangan yang besar. Oleh karena itu Bapak, Ibu semua perlu kebersamaan. Bagaimana mengatur supaya apa yang kita perjuangkan ini bisa berhasil untuk kemajuan desa. Saya sependapat Pak, ada pepatah mengatakan yang abadi itu perubahan. Betul. Tidak ada sesuatu yang abadi ini. Yang abadi ya perubahan. Dan tidak ada orang yang bisa menghambat kemajuan zaman. Semua harus menyesuaikan. Demikian juga termasuk aturan-aturan kita. Nah, sekarang bagaimana menyikapi ini? Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya kira dengan kebersamaan 3 asosiasi ini, ya, saya harapkan juga demikian dengan yang lain, untuk bersama-sama memikirkan kemajuan desa. Apa yang perlu diperbaiki sebenarnya dari regulasi yang ada saat ini? Apa saja? Terus bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan yang lebih besar? Ya. Tadi sudah diutarakan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak dan Ibu semua, untuk dana desa sudah meningkat. Tapi bagaimana sekarang implementasinya yang lain?
Saya kira Bapak dan Ibu ini menjadi pemikiran kita semua. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau di sini tadi dikatakan ini hampir semua dari keturunan kepala desa juga ya. Ya Mas Budiman dari kepala desa, Pak Mukwam. Saya juga demikian Pak. Jadi kakek saya juga kepala desa. Ya, kepala desa. Kalau eyang saya camat. Nah ini semuanya sebenarnya berpikiran yang sama, punya mindset yang sama seharusnya. Ya, bukan desa. Bapak dan Ibu, tentu saja ada 3 hal tadi. Yang pertama yang perlu kita sikapi. Dari sisi regulasi Bapak dan Ibu, saya kira Undang-Undang 6 ini mengatur secara lengkap. Sebelum Undang-Undang 6 tidak pernah diatur secara komprehensif. Contoh 579 hanya mengatur pemerintahan desanya saja. Ketika Undang-Undang 2299 itu hanya diatur di bagian saja. Di bab 11 pasal 93 sampai 111. Ketika Undang-Undang 32 2004 juga demikian, hanya masuk di bab 11 pasal 200 sampai 216. Tetapi Undang-Undang 6 lengkap Pak. Walaupun ini masih banyak hal mungkin yang belum sempurna. Oleh karena itu kita sebagai anak bangsa tentu saja ini tugas kita semua. Bagaimana menjadikan lebih baik untuk kemajuan desa, bahkan untuk kemajuan negara yang kita cintai. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, kira-kira kita butuh 30 maksimal sekali 1 jam lagi ya acara kita ini. Saya meminta panitia jangan dulu ada dibuka makanan di belakangnya. Kita makannya bareng-bareng sebentar ya. Panitia jangan dulu ada dibuka makanan. Iya, saya tahu ini jam makan siang kan, berarti solidaritas kita untuk bersama-sama merumuskan ini harus kita jaga. Oke, Pak Lutfi, Pak Direktur, monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Asri. Sebenarnya posisi saya tadi malam dapat tugas di luar kota. Tetapi pagi-pagi hari tadi jam 4 dini hari saya buru-buru ke bandara untuk segera hadir di tempat ini karena saya tahu hari ini hadir orang-orang dari berbagai desa. Yang saya hormati bapak-bapak narasumber yang sangat luar biasa, Pak Ahmad Mukwam, Pak Budiman Sujatmiko, Pak Dirjen Bina Pemdes, Pak Sutoro, Pak Agung, dan semua yang hadir ini. Saya pikir adalah narasumber yang luar biasa, merupakan pelaku undang-undang desa, tokoh sejarah lahirnya undang-undang desa. Jadi sebenarnya yang saya mau sampaikan ini hanya nambal-nambal sedikit-sedikit saja. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kondisi desa kita saat ini, walaupun angka kemiskinan ini masih menurun, tetapi angka kemiskinan di desa berdasarkan data BPS kita 2022 itu masih cukup tinggi, 12,29%. Catatan lainnya, kita juga masih terbebani angka stunting yang relatif tinggi, 24,4%. Sementara kita ditargetkan tahun 2024 nanti 14%. Tetapi ada catatan yang menggembirakan. Ternyata ketahanan desa terhadap pandemi ini sangat kuat, luar biasa kuat. Terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka di desa dari 4,11% di tahun 2021 itu turun menjadi 3,72% di tahun 2022. Catatan menggembirakan lainnya adalah bahwa pembangunan desa telah mengalami perkembangan positif dan sangat signifikan. Walaupun masih terdapat desa tertinggal 9.000 lebih, desa sangat tertinggal masih ada 4.000, dan itu menjadi tugas kita bersama bagaimana mengejar desa-desa kita agar bisa menjadi desa maju dan desa mandiri untuk tahun-tahun yang akan datang.
Tadi kita banyak berdiskusi, banyak mendapatkan tausiah dari narasumber kita yang luar biasa tentang undang-undang desa ini, di mana sejak lahirnya undang-undang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini sebenarnya poin utamanya adalah mendorong kemandirian desa, seperti yang Bapak Mendagri tadi sampaikan. Jadi dari narasumber sebelumnya banyak yang mengatakan sebenarnya kalau kita bicara desa ini orang identikkan dana desa, padahal sebenarnya desa ini bukan hanya dana desa. Selain dana desa, menurut undang-undang desa ini kan ada sumber-sumber pendapatan lain yang harus digali untuk bagaimana caranya desa kita yang tadinya mungkin miskin atau tertinggal, sangat tertinggal, lalu kemudian dengan potensi yang dimiliki itu bisa maju dan mandiri. Sebenarnya tidak ada desa yang tertinggal menurut saya, hanya desa itu untuk kepala daerah, betul ya Pak ya? Begitu Bapak ini usul, ada orang juga yang MK kan Pak? Ini betul-betul hati-hati. Kita selama ini sudah mendapatkan sesuatu yang tinggal kita perbaiki, jangan sampai malah kehilangan yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu semua perlu kebersamaan, bagaimana mengatur supaya apa yang kita perjuangkan ini bisa berhasil untuk kemajuan desa. Saya sependapat Pak, ada pepatah mengatakan yang abadi itu perubahan. Betul, tidak ada sesuatu yang abadi ini, yang abadi ya perubahan. Dan tidak ada dalam rangka menjalankan amanah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2000 bahwa Menteri Desa setiap tahun diberikan mandat untuk menerbitkan Permendes prioritas yang mengatur prioritas dana desa. Kami selalu mencantumkan poin utama dari prioritas dana desa itu adalah desa melaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. Jadi tidak boleh kemudian yang bukan kewenangan desa dilaksanakan oleh desa, karena itu terkait dengan ketertiban atau tertibnya pencatatan aset. Kami juga khawatir kalau dilaksanakan bukan kewenangan desa, maka kepala desanya akan berhadapan dengan APH-APH, aparat penegak hukum. Makanya Kementerian Desa mendorong dana desa ini dipakai betul-betul sesuai dengan kewenangan desa, yang mana prioritas penggunaan dana desa yang kami terbitkan melalui Permendes ini setiap tahun kami terbitkan, dan pada saat menerbitkan Permendes prioritas kami selalu minta masukan-masukan dari desa, kami minta masukan dari pemerintah daerah, kami minta masukan dari kementerian lembaga terkait, termasuk di dalamnya Permendes prioritas yang mengatur prioritas dana desa di tahun 2023 ini, yang antara lain prioritasnya itu adalah memenuhi apa yang menjadi tuntutan kepala desa, yaitu operasional pemerintah desa. Sebelum kami masukkan itu kami undang dan bahkan diskusi dengan ketua perwakilan dari Abdesi, Pak Sutar, kami ajak diskusi kira-kira apa maksudnya operasional pemerintah desa, dan itulah yang kami tuangkan dalam regulasi yang kami buat. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir tidak banyak yang saya sampaikan. Waktunya sudah semakin mepet, narasumbernya juga sudah lengkap. Kalau pertanyaan Pak Asri tadi, bagaimana sikap Kementerian Desa? Apakah 3x2 atau 3x6 atau 2x9? Sebenarnya Pak Asri itu jumlahnya sama saja. 2x9 juga 18, tetapi kita harus hati-hati menyikapinya. Walaupun kami di Kementerian Desa sering turun ke desa-desa, aspirasi ini kita tidak bisa tutup-tutup. Sangat banyak aspirasi yang disampaikan kepada Pak Menteri, kepada Dirjen, kepada Direktur, aspirasi-aspirasi seperti ini. Bagi kami, ya namanya aspirasi, mungkin hanya akidah dan syahadat yang tidak bisa dirubah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Ini karena kita berhadapan dengan Direktur Anggaran, ini kadang-kadang saya dibisikin teman-teman Pak,
kok pemerintah memberikan penghargaan penanganan COVID kepada para pegawai negeri, tapi kepala desa yang paling di depan kok nggak dapat penghargaan sama sekali. Iya Pak, itu kadang-kadang Pak gitu. Kadang-kadang teman-teman kepala desa itu mau nangis Pak kalau udah ada pidato presiden. Karena PNS selalu naik penghasilan dan gajinya, ini kepala desa nggak naik-naik, ini kapan katanya naiknya kan gitu. Hah? Tetap tidak naik maksudnya kan gitu. Oke, selalu patokannya silta, tapi jangan dijawab dulu Pak. Artinya itu aspirasi yang aspirasi yang sangat lama dirasakan teman-teman. Oke, Mas Agung sekarang. Mas Agung ini mantan Sekjen Abdesi. Sengaja kami undang karena beliau juga terlibat mengikuti perjalanan pembahasan undang-undang desa. Kita mau mendengarkan originalnya, pemikirannya Mas Agung sebagai kepala desa tentang semangat dari revisi Undang-Undang Nomor 6. Monggo Mas Agung. Tolong teman-teman yang di luar ya, masuk dulu ke dalam dan yang memulai makan tanpa selesai acara kita kategorikan tidak halal. Setuju ya? Oke, monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Direktur, Mas Budiman, Pak Mukowam dan Mas Toroiko, semua senior kami di perjuangan bersama untuk mengawal lahirnya Undang-Undang Desa. Kebetulan saya 2007 dipaksa waktu itu untuk menggantikan orang tua. Jadi 2007 saya itu dipaksa dan terpaksa oleh orang tua untuk menggantikan. Jadi harus tinggal di desa Pak Eko ceritanya. Sehingga dipilihlah masyarakat untuk menjadi kepala desa, kurang lebih seperti itu. Jadi kami tidak cerita roh undang-undang desa karena beliau-beliau sudah fasih tadi menyampaikan, tapi kami sedikit menyampaikan after before saja, bagaimana sebelum undang-undang desa dan sudah undang-undang desa. Kemudian urgensitasnya apa sih saat ini undang-undang desa itu. Jadi tahun 2007 sampai 2014 tentunya, dulu itu sangat jauh sekali dengan saat ini. Teman-teman yang di Abdesi mungkin yang menjabat setelah 2015 itu tidak merasakan susahnya, sulitnya bagaimana untuk membangun di desa. Jangankan membangun Bapak Ibu, kita mau menghidupi para perangkat kita, bukan masalah kesejahteraan saja, dia biar memenuhi standar sebagai seorang pegawai yang dipekerjakan itu jauh sekali susahnya. Karena apa? Dulu tidak ada dana yang seperti ini. Memang kita akui saat ini bicara undang-undang desa sering kadang publik itu salah, bahwa undang-undang desa itu adalah dana desa. Nah, ini yang sebenarnya kecelakaan. Jadi sebelum ke situ, kita harus yang pertama berterima kasih kepada semua pejuang desa yang hadir di sini, termasuk Pak Eko yang waktu itu juga kita ajak bersama untuk berpikir dari pemerintah. Dan juga kita demo Pak Eko waktu itu karena di Jawa ada tanah bengkok, jadi sampai Pak Eko direktur awal ya, itu kita demo Pak. Abdesi dulu juga demo bagaimana untuk perubahan PP 43 menjadi 47. Itu Kang Surta itu membawa pasukan dari Banten itu nggak mau pulang kalau nggak disetujui, gitulah kurang lebih seperti itu, dan Pak Widi dan sebagainya. Jadi kesimpulannya yang pertama kita harus berterima kasih atas lahirnya Undang-Undang Desa. Karena begitu negara mengakui sebuah makhluk hidup
yang bernama entitas desa ini, maka secara otomatis kita diberikan satu otonomi kewenangan untuk menata diri kita, dan kita juga diberi kewenangan atas pengakuan sesuatu yang baik yang berupa tradisi budaya yang ada sebelum Indonesia lahir ini untuk bisa dikembangkan dan bisa menjadi modal pembangunan, sehingga rekognisi subsidiaritas yang merupakan kunci dari undang-undang desa dan ruhnya di sini, mari kita bersama-sama untuk kita jaga, kita amankan, dan itu menjadi modal utama. Kemudian pada saat itu teman-teman yang berjuang di dalam grassroots, kepala desa, dulu itu untuk berasosiasi tidak seperti sekarang ini. Dulu itu ya hanya individualistik, bahwa saya jadi kepala desa di desa Sidoarjo di Blora, mungkin awal juga ya hanya sebatas di lingkup desa gitu. Kemudian kita membangun sebuah komunitas di level paling tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Kemudian inisiasi abdesi terbentuk 2005-2006 para tokoh-tokoh ini, sehingga mendorong bagaimana agar lompatan desa tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau ini betul-betul bisa ada percepatan, sehingga satu-satunya adalah harus didorong ada undang-undang desa. Nah, ini harus kita pegang dulu kepada kita semua para kepala desa, agar apa? Agar tidak keliru di dalam kita menjalankan amanah rakyat ini. Nah, selanjutnya bahwa di dalam perjalanan 2015 sampai 2023 saat ini, kenapa saya bicara 2015? Karena 2014 disahkan, kita belum bisa merasakan. Karena PP-nya untuk bisa menjalankan undang-undang itu pada akhir tahun 2014, kurang lebih seperti itu. Jadi saya masih ingat betul waktu itu di Yogyakarta kami mendorong untuk, dan teman-teman, untuk lahirnya PP pelaksanaan undang-undang desa agar 2015 bisa dilaksanakan. Kala itu masih mau berakhirnya Presiden Pak SBY, sehingga kita dorong sehingga 2015 kita sudah mulai bisa melaksanakan Undang-Undang 6, dan alhamdulillah di pemerintahan Pak Jokowi intens sekali dan perhatian sekali pelaksanaan Undang-Undang 6 ini. Dalam perjalanan waktu kita beserta dengan teman-teman, Pak Eko ini sekarang semangat berorganisasinya luar biasa, sehingga organisasi aparatur desa di Indonesia ini menjamur, ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. Kalau dulu perangkat desa PPDI, kepala desa abdesi, gitu ya Bang Surta. Kemudian sekarang setelah lahirnya undang-undang desa tadi, ibarat ini desa itu adalah sebuah perawan yang sangat cantik, mungil, sehingga ini hal yang menarik, sehingga semangat juga teman-teman di desa berorganisasi. Ini baik, tetapi juga ada satu nilai-nilai kekurangan, karena kalau terlalu banyak nanti juga visi misi kadang juga berbeda. Untuk itu kami berharap, ayo teman-teman semua kepala desa se-Indonesia, ayo kita samakan satu visi, satu misi, yaitu untuk membangun desa. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan beberapa evaluasi dari berjalannya waktu sudah 9 tahun ini, maka sebenarnya kami dan teman-teman ada coretan-coretan, Pak. Coretan-coretan kecil itu kita kumpulkan sehingga kita buat sebuah matrik perbandingan antara Undang-Undang 6 dengan data empiris yang sudah kita laksanakan selama ini. Ternyata ini perlu ada beberapa perbaikan. Nah,
perbaikan yang menurut kami adalah untuk memperkuat undang-undang desa, memperkuat otonomi desa, sehingga secara umum kita simbolkan adalah bagaimana memperkuat tentang kedaulatan desa, sehingga desa betul-betul bisa berdiri sebagai sebuah lembaga pemerintahan, sebagai sebuah entitas yang betul-betul di situ bersama masyarakatnya, bersama dengan lembaga pemerintahannya untuk menata, mengurus dan melaksanakan rumah tangganya betul-betul secara otonomi yang kuat. Sehingga yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, kita semua sering kadang bingung, Pak Dirjen, kita itu kadang pakai pin korpri, pakai baju korpri tanggal 17, tapi ada juga yang meledek, Pak. Hei, kamu bukan ASN loh, hei, kamu bukan pejabat negara loh, dan sebagainya dan sebagainya. Karena kepala desa jabatan politis saat ini selama 6 tahun, kemudian perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, beda dengan ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat negara. Nah ini. Oke Mas, 1 menit lagi, 1 menit. Oke. Yang terakhir yang perlu kita pikirkan bersama, isu saat ini yang lagi tren adalah perpanjangan masa jabatan. Ini diilhami oleh teman-teman, mestinya semua saling ngomong di WA Group, karena komunikasi teman kepala desa se-Indonesia saat ini itu sangat intens sekali dalam dunia maya maupun media sosial. Kemarin ada COVID tahun 2020 sampai 2023. Teman-teman yang dipilih Pilkades 2019 tak jamin kemarin nggak bisa optimal untuk melaksanakan visi misinya. Betul nggak? Sehingga kemarin saya menyampaikan, kita nggak bisa apa-apa karena kita harus dan wajib taat dengan pemerintah pusat. Anggaran-anggaran digunakan untuk penanganan COVID, semua sepakat, sehingga visi misi Bapak Ibu semua tidak tersampaikan, sehingga muncul latah, Pak Eko. Kalau ini diberi hadiah oleh Pak Jokowi ditambahi 3 tahun, alangkah etisnya ini sehingga visi misi kita bisa tercapai. Kurang lebih seperti itu ya awalnya, Bapak. Sehingga itu kita lakukan sebuah kajian-kajian, sehingga apakah itu mungkin? Karena ini sudah dikunci di dalam undang-undang. Merubah undang-undang ada 2 cara, yaitu dengan judicial review atau dilakukan perubahan pemerintah bersama legislatif. Sehingga itulah yang kita lakukan sebenarnya. Kemudian apakah itu harus 9 tahun? Menurut kami ada adat kita, dulu itu Jawa, mungkin di desa yang Bapak Ibu pimpin ada sejarah, ada tadi kalau Mas Budiman penatus, ada penewu. Jadi itu 8 tahun, 8 tahun. Di tahun kalender milik kita ini ada local wisdom, ada namanya sewindu, Pak. Sewindu berapa tahun? Sewindu berapa tahun? 8 tahun. Oke. Itu Mas Bud tidak harus 9 tahun, 8 tahun pun itu local wisdom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak. Kita akan buka sesi dialog, tetapi saya memberikan pengantar dikit. Kalau standing saya sebenarnya sama dengan Mas Sutoro kan gitu. Mana yang terbaik lah menurut kajian kita kan. Tetapi kalau alasannya misalnya Kopik, kan bisa rumusnya perpanjangan aja kan. Sama dengan perjuangan yang lain yang minta panjang kan. Itu bisa bupati juga minta panjang kan gitu. Oh naik dikit, enggak sampai gubernur aja, jangan di atasnya. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita kumpul dengan kepala desa dengan asosiasi, ketika bicara ruwetnya menata desa ini, kadang-kadang ada pertanyaan,
sebenarnya kita berhadapan dengan siapa ini? Kan gitu. Kadang-kadang kita ambil kesimpulan, sebenarnya ketika bicara tentang rekognisi dan subsidiaritas, sebenarnya ya duduknya kita ini kadang harus berhadapan dengan pemerintah pusat ini. Berhadapan dengan partai politik, berhadapan dengan anggota parlemen, ketemu dengan bupati, ketemu dengan gubernur. Kan gitu. Coba ya, ada 674 kepala desa dalam 6 tahun tersangkut kasus korupsi. Tiba-tiba ada organ negara, organ pemerintah yang mengatakan memang kepala desa ini belum siap menjalankan undang-undang desa. Kan rasanya nggak etis itu, kita diperbandingkan seperti itu. Kemudian yang lain, negara ini tiba-tiba merasa sangat berjasa selama 8 tahun karena menyalurkan dana desa sebesar 468 miliar triliun. Padahal warga desa ini yang jumlahnya di atas 100 juta, tidak pernah tuh kita mengeritik membeli AK-47 dengan Leopard kan, yang hampir 1000 triliun dalam 7-8 tahun. Jadi rasanya, ya mohon maaf ya, rasanya kalau, ya mohon maaf, engkot ya negara kalau mengatakan, ini kita udah luar biasa nih menyalurkan 468 triliun. Rasanya nggak enak memperbandingkan bahwa, ya artinya angka-angka itu tidak harus disebut dan terlalu dibesar-besarkan baru kita menganggap kita berjasa terhadap desa. Benar atau tidak ini? Iya. Gitu. Nah, apa artinya? Rekognisi tadi memang perlu kita letakkan secara benar ini. Kan gitu. Jadi adalah, apalagi kalau kita lihat teman-teman di parlemen ya, sudah merasa sangat berjasa membantu desa ketika dia bicara tentang kami memperjuangkan naiknya anggaran desa dari 60 menjadi 70 triliun, kan gitu. Dan padahal itu biasa aja. Jadi teman-teman semua, kita udah harus mendudukkan ini dengan benar. Sehingga revisi, kalaupun harus dilakukan revisi, memang komprehensif. Saya juga tidak setuju kalau yang kita kedepankan masa jabatan, terlalu picik. Saya ini Pak, di WA oleh dapil saya dulu di Sulawesi Barat. Dia bilang, saya lihat Pak Asri di TV, kalau Pak Asri mencalon lagi di Sulawesi Barat, kami tidak akan pernah dukung. Karena memperpanjang masa jabatan kepala desa itu memunculkan keserakahan di wilayah kita, di wilayah Sulawesi Barat Pak. Makanya saya kalau mau calon Pak, nggak berani lagi ambil di sana, mau ambil dapil di wilayah sini aja, yang kira-kira kepala desanya bicara 9 tahun, kan gitu. Ya, ini Pak Sunan, jamin saya di Jawa Timur bisa terpilih Pak, asal selalu bicara 9 tahun. Oke, saya membacakan beberapa poin ya, silakan yang mana mau ditanggapi, tapi cepat tepat. Satu adalah semua sudah setuju tentang mengusulkan revisi Undang-Undang Desa. Kedua, usulan, ini terutama Mas Budiman dan Kementerian Desa dengan Kementerian Saya Dalam Negeri. Bukan DPR RI saya. Oh enggak, kan partai penguasa kan. Gitu. Udah dapat restu presiden dan dapat restu dari ketua partai penguasa. Teman-teman menganggap ini kajian kita Pak. Kajiannya adalah paling ideal dana desa itu setelah dikurangi utang dan subsidi itu adalah angkanya di sekitar 7-8% dari APBN. Kalau boleh kita hitung-hitungan nanti. Artinya itu jauh akan lebih memberikan manfaat kepada desa kalau itu bisa dilakukan. Saya mau mendengar, saya belum pernah berdiskusi dengan Mas Budiman tentang ini, tapi saya mau mendengarkan langsung kan gitu. Kemudian yang kedua, Pak Dirjen, ini keluhan Pak teman-teman Pak. Walaupun sudah ada edaran dari Mendagri tentang pemilihan kepala desa serentak, rasanya akan lebih elok kalau Mendagri mengundang para bupati itu untuk melakukan rakor Pak. Mungkin levelnya harus diundang langsung Pak. Karena teman-teman Pak, umumnya ini dipersulit dibawa Pak. Bersulit di DPR, persulit di bupati. Mendagri mengatakan, tolong lapor kepada kami. Ada keengganan Pak, teman-teman ini melaporkan bupatinya kepada Mendagri. Oke. Ya gitu. Kemudian ada 7 ribuan
pilkades yang harus dilakukan. Tapi teman-teman menakutkan ada bancakan politik kalau ini harus di PJ-kan. Karena kan ada teman kita nih bupati di Jawa Tengah tersangka KPK gara-gara dapat apa tuh? Berapa honor kalau mau menjadi PJ kepala desa. Kan di Jawa Timur kan? Kabupatennya nih Mas Budiman nih. Mas Sunang. Itu ketangkap KPK gara-gara PJ Kades. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat. Nah ini juga kelihatannya Mas, yang harus dibahas serius adalah mengenai leveling undang-undang nih. Undang-undang pemerintahan desa, undang-undang desa dengan undang-undang pemerintahan daerah Pak. Kalau teman-teman berdialog dengan para bupati Pak, bupati itu menganggap bahwa kalian kepala desa itu adalah bawahan dan anak buah saya. Pegangan saya adalah undang-undang pemerintahan daerah. Karena di konstitusi menyebutkan bahwa pemerintahan terbagi atas pemerintahan pusat dan daerah. Begitu loh cara pandangnya. Nah ini Pak Mukuam ini menurut saya yang paling paham tentang ini, mohon dibantu menjelaskan. Kemudian nah ini Kanum Aceh Pak. Di Aceh ini sangat mengharapkan Pak, walaupun ya kan ada undang-undang khusus Aceh kan. Tapi di kepala desa di Aceh itu sangat berharap bisa ikut 3 periode sesuai dengan undang-undang desa. Kalau kalau di Aceh itu hanya bisa 2 periode kepala desanya, nggak boleh 3 periode. Karena ada undang-undang keistimewaan Aceh yang harus membatasi kepala desa hanya 2 periode. Makanya teman-teman di Aceh lebih 5.000 ya kepala desa mengeluhkan tentang itu. Nggak ikut undang-undang desa, tapi ikut undang-undang keistimewaan Aceh. Kemudian yang lain adalah pembubaran pendamping desa. Ini mohon maaf Pak, kepala-kepala desa ini tidak punya dendam sama sekali sama, ini keluhan kepada saya, kepada pendamping Pak. Kan teman-teman ini kadang Pak, menganggap pendamping itu posisinya tidak efektif dan efisien Pak. Tidak efektif dan efisien. Benar atau tidak ini? Oke. Pendamping kadang-kadang bahkan bukan menjadi mitra strategis kepala desa atau pemerintahan desa, tapi kadang-kadang menjadi lawannya kepala desa Pak. Pendamping yang ikut melaporkan, bahkan kadang-kadang pendamping oknum ya, ikut-ikut nitip proyek kan gitu. Nitip gambar sekian rupiah, benar atau tidak ini? Jangan beraninya bicara di belakang tapi di depan Pak Direktur nggak berani kan gitu. Bahkan kadang memprovokasi. Apalagi Pak kalau tiba-tiba didengarkan pendamping itu dari Kabupaten Purworejo, padahal asalnya ya, tetapi desa yang dia dampingi adalah di Wonogiri. Jadi apa artinya? Pemain transfer untuk pendamping ini sangat banyak Pak. Padahal teman-teman ini rindu seperti pendamping pola PNPN mandiri dulu Pak. Tinggal tidur di desa 24 jam kira-kira. Benar atau tidak ini? Kalaupun harus ada pendamping ke depan, mohon kiranya pendamping itu adalah rekomendasi kepala desa BPD yang memang hidup tidur di desa itu, mendampingi oleh pemerintahan desa. Gitu kira-kira. Kalau itu tidak dilakukan, maka teman-teman merekomendasikan dan udah meminta ke Presiden secara langsung. Saya saksinya, bubarkan pendamping paling lambat 2024. Tidak efektif dan efisien itu pendamping. Kan gitu. Apalagi kalau pendamping udah ikut-ikut menjadi diberi warna politik tertentu. Itu lebih rusak lagi Pak. Kita bicara jangan politisasi desa, tetapi ada upaya-upaya untuk mempolitisasi desa. 8 poin ini saya berharap ada tanggapan. Saya tadi sebelah kiri Pak Mukom, sekarang Mas Budiman. Ya, terima kasih Mas Asri, terima kasih tanggapannya dan rekan-rekan semua. Pertama, saya sudah berbicara dan mendengar langsung koordinasi antara pimpinan fraksi Partai PD Perjuangan dengan dari partai lain, partai besar juga ya, yang dibalik langsung di depan saya ngobrol, dibuka speakernya. Masa sidang mendatang Maret insya Allah akan mulai dibahas revisinya. Ada 8 tadi lupa. Kedua, tentang penambahan operasional ya. Ketua Balik, bukan Ketua Balik, Ketua Banggar sudah berbicara juga kemarin di Jawa Timur bersama saya, bersama teman-teman AKD Jawa Timur. Ketua Banggar saya ada di sampingnya.
akan perjuangkan supaya 3% dari dana desa itu untuk operasionalisasi kepala desa dan perangkat desa. Jadi itu dua itu yang saya sampaikan, nggak jauh-jauh. Kemudian mengenai masalah kenaikan APB dana desa ya. Saya belum membaca kajian, tadi Asri udah bilang katanya ada kajiannya. Nanti kita lihat postur anggaran tadi disampaikan oleh Mendagri bagaimana. Sekali lagi saya bukan DPR, saya bukan pemerintah, bukan pengusaha, bahkan saya kepala desa pun saya bukan. Saya warga negara biasa hari ini. Tapi mudah-mudahan ya saya sampaikanlah WA ke siapa, mungkin mau dengar gitu, menteri mau baca WA saya atau asprinya presiden atau siapalah, nanti kita coba ya. Tapi selama ada kajiannya, sekali lagi tadi Pak Mendagri bicara soal postur anggaran, nah, kita cari titik optimal yang rasional, kira-kira begitu ya. Saya kira kita buka saja kemungkinan itu, cuma nanti boleh sih teman-teman call-nya tinggi, tapi kita harus cari titik optimalnya untuk, karena saya juga pernah waktu ketemu Bapak Presiden, saya belum cerita, jadi pada tanggal 17 Januari saya bertemu Bapak Presiden, saya ngusulkan ada penambahan khusus alokasi dana sumber daya manusia desa. Dan Pak Presiden langsung menyambut, ya udah kalau gitu nggak usah nunggu revisi undang-undang karena pasti akan butuh proses. Saya akan masukkan saja ke PP khusus dana sumber daya manusia desa. Alokasinya adalah untuk misalnya beasiswa orang desa, pemerintahnya maupun pemuda-pemuda yang mau kuliah di mana, yang pinter-pinter, karena kita harus mengejar soal SDM desa. Pak Presiden setuju dan beliau janji gak usah nunggu revisi undang-undang, itu tak masukkan saja di PP khusus dana sumber daya manusia desa. Berapa? Ya gak tahu lah, nanti urusan Presiden. Saya kira itu aja. Terima kasih Bung Asri. Oke, terima kasih. Silakan Pak Direktur dulu. Pak Direktur, sekaligus karena Mas Budiman jawab tadi, kan Presiden sebenarnya udah meng-ACC menyetujui yang namanya 3% operasional kan? Hanya memang operasionalisasinya yang dikeluhkan Pak. Operasionalisasinya 3%, tetapi mulai dari urusan beli minuman dan minum apa itu semua diatur oleh dalam peraturan Kemendes kan, Permendes. Kelihatannya itu akhirnya tidak lagi seperti dana operasional gitu. Itu lebih pada belanja barang dan jasa. Nah, mungkin itu ini Pak Direktur sekaligus bisa merespon untuk Pak. Monggo Pak Direktur. Terima kasih, saya ingin merespon beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Ustadz dari NTB nih, yang menghendaki pendamping desa dibubarkan karena memakai banyak dana yang bersumber dari dana desa. Saya ingin luruskan bahwa pendamping desa itu pemberian tunjangannya atau gajinya bukan dari dana desa, tapi dia menggunakan pagu anggaran Kementerian Desa. Itu harus dipikirkan dulu Pak. Jadi dana desa Bapak utuh tidak dipakai untuk membiayai pendamping, tapi sekali lagi pendamping dipakai untuk dari pagu Kementerian Desa PDTT. Yang kedua, kenapa sampai ada pendamping desa? Kementerian Desa berpandangan bahwa dari 74.000 desa kita ini, mohon maaf, tidak semua kepala desa itu terpilih karena menjadi kepala desa karena dia cerdas, karena pintar administrasi, karena tahu pemerintahan. Tetapi banyak kepala desa kita yang terpilih jadi kepala desa karena ketokohannya. Dia mungkin tidak paham administrasi, tidak paham ilmu pemerintahan, tapi terpilih jadi kepala desa karena dia tokoh, karena dia berkarisma di desa itu. Yang seperti inilah agar tidak keliru di dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan, termasuk menjalankan dan menggunakan dana desanya, disiapkan pendamping. Pendamping ini adalah mata dan telinganya Kementerian Desa yang ditempatkan pada level desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi hakikatnya pendamping ini adalah membantu tugas-tugas kepala desa. Kalau ditemukan ada pendamping yang kemudian menjadi saingan kepala desa atau bahkan mengganggu tugas-tugas kepala desa, Bapak sampaikan saja rekomendasi itu kepada Kementerian Desa untuk dilakukan peninjauan ulang atas posisi mereka sebagai pendamping desa.
Karena mereka menjadi pendamping desa itu bukan harga mati dan jabatan turunan yang dipakai terus-menerus dan tidak boleh dirubah. Setiap saat bisa diganti pendamping itu. Bapak laporkan kepada kami akan teruskan kepada pimpinan manakala ada pendamping yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Makanya Kementerian Desa berusaha memberikan peningkatan kapasitas kepada pendamping untuk melakukan pendampingan. Jadi tugasnya ini sebenarnya mulia, melakukan pendampingan. Tetapi mengurus pendamping yang jumlahnya 35.000 se-Indonesia itu tidak mudah. Bisa saja ada yang sudah diperintahkan seperti ini, namanya manusia biasa, mungkin tidak sesuai harapan. Dan itu bisa dievaluasi, Bapak dan Ibu sekalian. Sampaikan saja keluhan-keluhan itu ke Kementerian Desa. Terus berikutnya, ada yang menanyakan tadi, penanya kedua dari Padang kalau saya tidak salah, tidak usah dana desa itu di persentase-persentase, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini. Bapak dan Ibu sekalian, urusan desa ini sangat seksi. Saking seksinya ada 3 kementerian yang urusi desa. Tata kelola pemerintahannya dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Pak Dirjen Bina Pemdes. Jadi ada masa jabatan kepala desa, perangkat desa, ada sengketa batas wilayah desa, ada desa yang mau dimekarkan, ada desa yang mau dileburkan. Itu adalah tugas Kementerian Dalam Negeri, tata kelola pemerintahannya. Kemudian tata kelola keuangannya, Kementerian Keuangan mengatur jumlahnya, pagu. Kenapa seperti Pak Mukawam tadi saya menyampaikan desa ini jumlah penduduknya sekian, luasnya sekian, mendapatkan dana desa sekian, padahal yang sebelahnya lebih sedikit. Kenapa dana desanya lebih banyak? Itu adalah kewenangan Kementerian Keuangan, tata kelola keuangannya. Jadi pagunya, terus peruntukannya itu adalah domain Kementerian Keuangan. Kami di Kementerian Desa menjalankan amanah untuk menerbitkan prioritas-prioritas dana desa, mengawal dana desa ini dipakai untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Juga seperti yang disampaikan dalam PP 60 yang saya semukan tadi. Tentang persentase-persentase itu sebenarnya telah diatur oleh Permenq PMK nomor 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa yang Bapak tadi sampaikan, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk itu. Kami di Kementerian Desa membuka menu yang sangat banyak. Itu pun banyak yang menyampaikan, kenapa menunya banyak sekali? Tidakkah sebaiknya dana desa ini hanya 3 atau maksimal 5 prioritas? Saya katakan tidak seperti itu. Karena desa, jangankan antar kabupaten, antar zona, desa tetangga saja kebutuhannya pasti banyak. Dan beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dibicarakan dalam musdes. Makanya kami membuka ruangnya sangat besar dan menu itu silakan dipilih oleh kepala desa. Dan sekali lagi, dari semua prioritas penggunaan dana desa yang diterbitkan melalui Permendes itu, poin utamanya kami cantumkan adalah dipakai sesuai dengan kewenangan desa. Kenapa saya pertegas ini? Bapak Ibu sekalian, saya pernah kedatangan Bupati. Bupati ini menyampaikan pada saat kampanye mengatakan bahwa paling lambat 6 bulan ke depan tidak ada lagi jalan berlubang di wilayahnya. Bolehkah Pak Direktur, dana desa ini kami pakai karena kebetulan jalan-jalan kabupaten ini ada di desa untuk memakai nimbun sirtu biar saya tidak kehilangan muka karena terlanjur janji. Jadi semua desa yang dilewati jalan kabupaten ini kita hitung berapa dan dipakai untuk membangun. Saya katakan tidak seperti itu. Karena dana desa dipakai untuk membiayai apa yang menjadi kewenangannya. Ketika desa membiayai yang menjadi kewenangan kabupaten, taruhlah jalan kabupaten, maka ini pasti akan kacau dalam hal pencatatan aset. Dan juga kepala desa pasti akan menjadi bulan-bulanan APH, karena dia menjalankan bukan sesuai kewenangannya. Jadi memang dinamikanya sangat luar biasa. Saya tadi banyak bincang-bincang dengan Pak Budiman, betapa desa-desa kita di seluruh Indonesia ini dinamika yang dihadapi sangat luar biasa. Terus berikutnya dari Dinas PMD Maluku Tenggara, kenapa dana desa dikasih tapi dinasnya ini tidak ada untuk operasional mengawasi? Dinas ini kewenangannya pemerintah daerah, Ibu. Pemerintah daerah yang punya kewenangan. APBN sudah cukup besar memberikan dana desa. Persoalan desa ini tidak cukup diselesaikan oleh pemerintah pusat.
Tapi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi harus ambil bagian untuk ikut berkontribusi di dalam membangun desa. Apalagi hanya untuk operasional, untuk peninjauan, monitoring, evaluasi, itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten di Maluku Tenggara. Kemudian berikutnya, sudah cukup. Hal-hal lain, karena saya tadi sudah sampaikan, terkait desa ini juga ada yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, mungkin akan dilengkapi oleh Pak Dirjen Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Dirjen. Silakan Pak. Pak Direktur sebentar ya. Pendamping desa ini, karena tadi ada pertanyaan, sebenarnya berapa banyak dan berapa besar membebani anggaran dari kementerian? Karena siapa tahu jauh lebih efektif kalau itu dipakai untuk support penambahan dana desa ya. Ya, mungkin. Siapa tahu kalau cuma sekedar 10% 5% ya nggak ada artinya lah. Tapi nggak tahu berapa banyak. Ya. Nanti aja, mau dijawab sekarang atau nanti aja kita ngobrol di belakang meja? Mumpung masih panas, Pak. Kami punya pendamping desa plus minus 34 ribu, hampir 35 ribu pendamping. Satu pendamping itu kadang membawahi atau mengkoordinir 2-3 desa, karena jumlah desa kita kan 74 ribu. Kalau besaran anggaran memang besar karena itu dipakai menggaji, dan gajinya tidak pasti tidak dibawa UMR di lokasi tersebut, di desa tersebut. Besaran jumlahnya secara pasti Pak Budiman nanti kami akan komunikasikan dengan unit kerja yang menangani tersebut, karena itu tidak ada di bawah unit kerja kami, sehingga kami detail tidak berkompeten untuk memberikan informasi seperti itu. Mungkin bisa melalui badan BPSDM yang menangani langsung untuk pendamping desa itu. Terima kasih Pak. Saya juga tidak bisa menjawab Mas Budiman, tapi kalau informasi gajinya lebih tinggi daripada kepala desa. Benar atau tidak? Nggak ada lagi pertanyaan Pak. Oke, Pak Dirjen dulu. Lebih tinggi dari kepala desa. Pak Dirjen, monggo. Terima kasih Pak Asri. Bapak dan Ibu semua. Jadi yang pertama untuk Aceh ya Pak ya. Jadi kalau memang kanunnya bilang seperti itu ya harus diturut itu Pak. Jadi kalau kanun itu belum dicabut Pak, menaik ketentuan itu ya tetap 2 periode. Artinya ada lex spesialis, derogat legi generalis Pak. Ya, jadi kita harus menghormati apa yang ada di Aceh, di Papua, daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu. Ya. Terus kemudian kita baru aja Pak mengadakan rakornas kepada gubernur, bupati, Pak ya, dan perwakilannya. Salah satu hal yang kita tekankan adalah bagaimana untuk masalah Pilkades ini Pak. Jadi tidak kurang-kurang. Ya. Dengan surat juga demikian, kemudian rakornas kita lakukan. Pak, ya. Salah satu bahasan yang dibahas adalah hal itu. Terus kemudian kalau ada pelantikan Pak, pelantikan kepala desa yang harusnya 30 hari, kemudian tidak dilakukan pelantikan, apakah ada sanksi? Pak ya. Nah ini perlu Pak, perlu ada pengaduan Pak, ya. Kalau sudah yang lebih 30 hari dan sebagainya, tentu nanti ada surat Pak, ya. Surat yang kita lakukan kepada daerah. Kemudian ini Pak, nah ini surat teguran Pak yang penghasilannya terus menurun. Ya, ini yang kami takutkan Pak Sri. Terus terang, Bapak dan Ibu semua, karena penghasilan tetap itu dari ADD Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu juga terus mekar terus, ya tambah terus desanya, pasti akan turun Pak. Terus yang kedua, kalau PADES Bapak tidak naik, ya tidak naik, ya pasti akan menurun juga. Karena kebutuhan belanja pegawai juga terus meningkat, apalagi ditambah terus, kemudian yang namanya mekar terus desanya pasti akan menurun.
Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu perlu kita renungkan relasi hubungan antara daerah dan desa ini. Kalau ingin meningkat ya PADES-nya ditingkatkan. Ya. 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 Makanya kalau ADD Pak kan diambilkan dari ADD ya, dari DBH plus DAU. DBH itu bagi hasil toh Pak, bagi hasil pajak dan pajak. Nah, kalau ingin pajaknya meningkat, ada kesejahteraan tinggi juga toh di situ. Nah, kesejahteraan yang tinggi itu masyarakat kalau di desa itu juga sejahtera toh. Nah, ini harus dipikirkan betul. Jadi tidak mungkin kita harus hanya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, tapi juga dari desa-desa juga. Saya kira itu Pak Asri. Terima kasih. Mas Agun, ada mau ditambahkan atau cukup? Cukup? Oke, Mas Sutoro. Belum, ini belum dijawab semua nih. Tenang. Ya, ini saya bicara ini dulu ya, pendamping desa. Pendamping ya. Dulu yang berjuang itu ya teman-teman fasilitator PNPM. Dulu sering nemui Pak Mukoam ketua Pansus. Pak Mukoam, udah sama Mas Toro aja biar jadi pasal langsung. Gitu perintahnya itu. Tapi ini ulet. Karena dulu senior Pak Eko, Pak Dirjen, namanya Pak Girsang, itu keberatan dulu. Jadi keberatan dengan istilah pendamping desa itu. Tapi teman-teman PNPM ini terus serang, nyerang terus. Akhirnya ada sebuah pertemuan, ada Pak Dirjen Tarmizi Karim, ada Pak Deputi, Pak Sujana Royat, Mas Budiman sama Pak Mukoam di sebuah tempat lah di Kebon Sirih. Saya menemani keempat beliau ini sepakat pendamping desa dimasukkan dalam undang-undang desa. Lalu saya dapat perintah, tolong rumuskan pasalnya. Lalu saya ketemu sama Pak Girsang, Pak ini udah perintah ini rekamannya. Oh ya sudah kita rumuskan begitu. Itu akhirnya inilah, itu betul-betul perjuangan teman-teman PNPM Mandiri Perdesaan pada waktu itu. Terus begitu Kementerian Desa jadi, saya dipercaya oleh Menteri Marwan Jafar untuk menyiapkan pendampingan desa. Saya dengan Pak Bito Wikantoso, dengan Pak Eko Sri Haryanto yang sekarang Dirjen PDT itu menyiapkan itu ya. Banyak hal lah yang kita siapkan. Tapi dari hari ke hari ini mengalami distorsi. Distorsinya ya pendamping desa ini bukan melayani kepala desa tapi melayani menteri. Gitu ya. Itu distorsinya luar biasa itu. Jadi kerjaannya melakukan pendataan, bukan betul-betul mendampingi dan melayani ya. Jadi ini makanya kan saya sampaikan kalau Anda bekerja 8 jam sehari, kalau itu saya nggak ngomong itu, ya. Kalau itu saya nggak ngomong. Jadi melayani menteri cukup 1 jam, melayani kepala desa 3 jam. Yang 2 jam untuk diskusi supaya lebih dalam, lebih tajam. Yang lainnya nanti bisa bergaul sama masyarakat. Jadi distorsinya luar biasa. Kalau soal mau pembubaran atau tidak itu silakan ada keputusan politik soal itulah gitu ya. Tetapi saya sebenarnya menyayangi mereka, mendampingi mereka supaya duduk tegak lurus juga. Ya, meskipun mereka akhirnya jadi alat juga. Karena itu ini penting untuk dilakukan refleksi, kita kembalikan ke kitohnya, ke hakikatnya. Saya kira itu yang soal pendampingan. Soal Aceh itu disepakati aja. Jadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 itu juga tidak secara detail mengatur tentang gampong, gesik dan sebagainya ya. Karena bagaimanapun kalau soal dana desa kan mengikuti Undang-Undang desa. Jadi nggak begitu detail, disepakati aja. Kalau posisi sekarang 6 kali 3 ya ambil keputusan tentang itu, dan para gesik gampong di Aceh itu harus berkumpul bersuara untuk memastikan posisi hari ini bukan 6 kali 2 tapi 6 kali 3. Terima kasih. Oke, terakhir Pak Mukoam, silakan Pak. Baik. Di 2024 itu insya Allah ada 3 atau 4 calon
presiden, wakil presiden. Nah, ini saya akan sampaikan, ada yang berhak, ada calonnya, tapi nggak berani mendeklarasikan. Klasifikasi 1. Ada yang sudah pacaran, sudah bikin rumah, tapi belum ke Pak Naib, belum ke KUA. Ada yang sudah bikin tempatnya, tapi nggak ada calonnya. Ya, ada calonnya, tapi nggak punya rumah. Bapak tahu semua ini kan? Nah, karena itu revisi harus jangan seperti itu. Oke, Pak Budiman ngomong bahwa ini timelinenya seperti ini. Gosek Mas, nanti dulu. Hati-hati Pak. Sekali lagi, kalau saya Mas Toro dan Mas Yando itu, Pak Yando itu orang yang tadinya itu adalah orang yang alergi pada DPR. Apa itu DPR? Tetapi begitu dia menjadi staf ahli, Pak Surta, ya memang apa ya, tidak mudah menjadi anggota DPR itu. Itu kata Pak Yando Zakaria. Terus kemudian hikmahnya adalah Pak Yando mengatakan bahwa ya memang ada yang mendampingi DPR, terus ada di dalam merumuskan undang-undang itu. Jadi karena itu saya pada prinsipnya adalah, kalau tadi awal saya katakan bahwa ya harus diskusi dulu dengan kita dulu deh, lompati dalam bahasa saya itu. Sebab ada clue-clue yang kemudian substansi di dalam bab pasal dan ayat tadi itu, misalnya tadi mengenai asas, yang namanya tadi awal disampaikan oleh Mas Toro, yang namanya rekognisi hari ini akan hilang, subsidiaritas akan hilang, dan sebagainya. Amanah di dalam undang-undang desa itu banyak belum dilaksanakan. Karena itu saya mohon maaf Pak Direktur, Pak Dirjen, hari ini Pak Asri bisa mendudukkan dua orang ini bersama-sama. Di DPR, beliau Pak Direktur di Komisi 5. Pak Eko, Dirjen itu di Komisi 2. Ketemu nggak dua orang ini? Ini gara-garanya apa? Menteri yang pernah menjabat sebagai Kemendes itu adalah tidak pernah di Komisi 2. Enggak. Anggota Komisi 5. Dasarnya adalah SKP 3 Menteri, ya Mas Eko. Untuk 3 tahun pertama, ini infrastruktur, pendek ke dalam negeri, Kemendes, kemudian keuangan. Karena ini backmainnya Komisi 5, ya sudah kalau gitu, ya kayak Undang-Undang 2220 itu. Oh, pakai yang namanya untuk COVID kok dirubah undang-undang, kan geblek namanya ini. Ya sama dengan ini, untuk sementara infrastruktur, taruhlah kemudian di dalam anggaran itu di infrastruktur yang kemudian tidak mesti di Komisi 5. Ya sekarang cabut dari Komisi 5 nggak bisa sampean-sampean itu. Tanya Pak Direktur, tanya Mas Eko ini. Jadi kalau Mas Direktur di sini ketemu berdua, di DPR nggak ketemu dua orang ini. Ya artinya bilong ketemu bilong, bindeng ketemu bindeng. Loh ini fakta loh Mas. Ke atasnya lagi, ini Pak Kemendagri itu ke Pak Mahfud, betul kan? Sedang Kemendes itu ke Pak Muhajir. Bingung nggak sampean? Itulah Republik Panjenengan, NKRI. Negara kok Republik Indonesia? Lu coba. Di sini kan kelihatannya kita fine-fine saja kan? Bingung mereka ini. Kalau masih di dalam Pak Mahfud atau Pak Muhajir, oke lah. Ini enggak. Pak Dirjen Sono itu adalah ke Pak Mahfud, Pak Direktur itu adalah ke Pak Muhajir. Ya pernah suatu kali Habib Umar Mutahari itu cerita kepada saya. Dia di stasiun mau Surabaya. Ada anak muda ditanya sama orang tua. Yang mana Pak Dik? Cuma gini doang. Suruh lihat. Yang mana Pak Dik? Nggak dijawab, cuma gini doang. Yang berapa Dik? Nggak dijawab. Beb Umar di belakangnya, Dik, sampai mbok yang santun ditanya Roto nggak jawab bagaimana? Yang kalau saya jawab dia marah Pak, no. Kenapa? Yang pakai jam itu pakai bindeng juga Pak. Jadi yang tanya bindeng, kalau dia bindeng kan marah dia Pak. Lah, Republik Panjenengan dia kayak gini tuh hari ini Pak. Saya ngomong belak-belakan saja.
Nah karena itu kalau kemudian bicara mengenai Kemendes, Masya Allah, Alhamdulillah Pak Direktur, saya kementerian sekarang ini belum pernah menjadi sekalipun jadi narasumber di Kemendes. Alhamdulillah, nggak ada beban bagi saya. Dulu begitu ada yang lama, mau menteri saya maki-maki, direktur saya maki-maki, sekjen saya maki-maki. Pak Asri tahu persis, yang saya undang ini siapa? Menteri Pak, kalian apa? Sekjen, udah pulang. Benar Pak Asri? Jajari rapat itu barang. Yang kayak gini nih loh yang saya bingung. Pak Surta, jenengan punya niat baik kita semua itu. Kebingungan sampean itu, dia berdua juga bingung ini. Ya tadi itu, yang pertama nanti nggak dijawab. Begitu dijawab, pasti marah. Karena dianggap ngikuti kalau dia bindeng. Padahal bindeng asli ini sebetulnya. Pura-pura pintar padahal saya bodoh asli gitu loh Pak. Inilah Republik Panjenengan semua. Jadi karena itu saya terus kasihan Pak Jokowi. Jadi dibandingin ya. Kalau kemudian PNPM dibandingin dengan hari ini Mas, ini coba PNPM dibandingkan dengan 460 triliun tadi itu di desa-desa kroso sing loh jujur ya. Padahal cuma 89 triliun. Hari ini yang kemudian dikabur oleh Pas Direktur ini ada BUM Desa di bawah gede. Jadi kalau sayang sama Pak Jokowi, sayang sama pelaksana undang-undang desa, ya harus dikoreksi, harus kemudian juga agar undang-undang desa dilaksanakan secara benar dan konsekuen begitu itu. Kasihan Pak Jokowi. Kenapa? Saya bilang Pak Budiman, ketika tanggal 17 kemarin berani nggak ngomong ganti menteri? Wah bukan urusan saya katanya. Padahal dijaga-jaga jadi menteri dia. Kalau saya dengan Pak Budiman ini blok konsulto aja. Ya dulu katakan, Pak Budiman hati-hati, kalau sampai dijual di bawah. Pak Budiman ini kan orang kadang-kadang lupa kalau dia tuh laku dijual. Dijual sama seseorang. Dapat berapa Bud? Saya bilang, apaan? Saya nggak tahu Pak. Nah ini Pak Budiman ini. Jadi kalau itu maksud sekalian revisi, tapi juga yang harus benar. Ya, saya pedomannya seperti itu. Nah, kali itu Pak, kalau kemudian Pak Surta dikasih ancaman tahun ini, ya nggak ada soal. Tanya Pak itu, Pak Agung itu dulu demonya apa? Ya non saya Pak Budiman ya dulu kita komunikasi dengan baik kok. Demonya nanti tanggal sekian. Suatu kali Pak Marzuki dan Pak Taufik Kurniawan almarhum, dia pidato dari kepala desa. Iya loh, ya udah almarhum. Pak Taufik Kurniawan sudah meninggal. Jadi ketika kemudian merespon kepala desa di Senayan, ditimuki sama ini botol aqua. Kenapa? Apa yang dijelaskan nggak nyambung dengan apa yang menjadi kepentingan audiens semua. Ya akhirnya kemudian ngomong kita Pak Budiman, wes tomo wae tampung sini, nanti demo lagi tanggal sekian, demo sana di sana sebagainya itu Pak Surta. Jadi syaratnya satu Pak, ayo kita bareng-bareng kita kaji dulu, kita evaluasi dulu mana yang perlu diintensifkan undang-undang desa ini, mana yang sudah jalan, mana yang belum, sehingga tidak kemudian asal asbun revisi itu. Tapi begitu nanti Panjenengan mau revisi, tolong jaga harkat martabat Panjenengan semua itu. Kalau cuma itu dimensi material semata. Tapi kalau kemudian evaluasi kemudian jadi kalau begitu revisi salah satunya boleh yang namanya 9 tahun. Jadi saya kira itu Pak Asri, jadi Pak moderator sekaligus provokator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup Bapak-bapak ya. Pasti semuanya mau bicara. Mohon maaf nih.